semuanya, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Kita bakal ngebongkar sebuah studi kasus sejarah yang benar-benar luar biasa soal transformasi budaya dan inovasi sosial. Panduan inovator Revolusi Budaya Wali Songo. Kita bakal pelajari strategi dari masa lalu yang kalau kalian perhatikan nanti terbukti super efektif. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bayangin skenario ini. Gimana caranya kalian mengubah seluruh lanskap kepercayaan sebuah masyarakat di abad ke-15 yang udah ratusan tahun berakar pada tradisi Hindu-Buddha, tapi tanpa memicu perang sama sekali? Gila kan? Ini jelas bukan tugas yang gampang. Ini adalah tantangan sosiologis yang luar biasa besar. Dan solusi brilian yang mereka pakai adalah sesuatu yang kita sebut sebagai inkulturasi. Jadi, inkulturasi ini bukan soal penaklukan. Ini adalah proses menyerap sistem agama baru ke dalam kerangka budaya lokal lewat adaptasi, bukan penghancuran. Ibaratnya nih, mereka ngasih hadiah berupa keyakinan baru, tapi dibungkus dengan sangat cantik pakai tradisi asli masyarakat di sana. Di sini kelihatan banget bedanya antara asal masukin budaya asing mentah-mentah dengan menumbuhkan keyakinan yang udah disesuaikan sama kondisi lokal. Kalau mereka maksain gaya Timur Tengah yang saat itu cenderung kaku dan tekstual, wah pasti bakal ada penolakan besar-besaran. Tapi mereka justru milih jalan Islam kultural Jawa, sebuah versi yang jauh lebih adaptif dan menyatu banget sama seni lokal dan kosmologi Hindu-Buddha yang udah ada. Bagian 1, mengenal Wali Songo, para pelopor Islam Jawa. Mari kita kenalan sama para tokoh utama kita, 9 orang suci ini. Mereka adalah pioner spiritual dari berbagai latar belakang. Ada yang ulama dari Timur Tengah, ada keturunan Tionghoa, sampai bangsawan asli Nusantara. Nah, konteks zamannya ini yang bikin makin menarik. Saat mereka masuk ke Jawa di abad ke-15, kerajaan Majapahit tuh lagi bener-bener merosot tajam. Masyarakatnya lagi hancur-hancuran gara-gara perang saudara, kekacauan sosial, dan parahnya lagi kemerosotan moral yang luar biasa. Jadi, masyarakat saat itu benar-benar lagi butuh banget kompas moral yang baru. Menghadapi kekacauan itu, Sunan Ampel langsung ambil langkah praktis. Beliau ngenalin filosofi yang tegas, gampang diingat, dan super terstruktur. Moh Limo, atau 5 pantangan. Isinya simple tapi ngena. Nggak mabok, nggak berjudi, nggak berzina, nggak pakai narkoba, dan nggak mencuri. Ini bukan sekedar ceramah biasa loh, ini benar-benar semacam kebijakan sosial darurat buat beresin masyarakat yang lagi kacau balau. Bagian 2, strategi inkulturasi, sebuah langkah jenius. Sekarang, kita maju ke generasi selanjutnya, khususnya Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, buat ngeliat gimana mereka ngebangun fondasi sosiologis yang benar-benar fantastis. Kunci dari semuanya tuh ada di slogan legendaris Sunan Kalijaga ini, Jawa digawa, Arab digarap. Artinya, bahwa identitas Jawa itu maju dan adaptasikan Arabnya. Ini benar-benar visi yang luar biasa. Sunan Kalijaga sama sekali nggak niat ngehapus identitas Jawa. Justru sebaliknya, beliau mau ngangkat budaya itu dan ngasih makna tauhid yang baru di dalamnya. Jujur, apa yang mereka lakuin ini tuh benar-benar sebuah masterclass di bidang sosiologi. Ratusan tahun sebelum sosiolog Emil Durkheim bikin teori, para wali ini udah ngerti secara intuitif. Kita nggak bisa maksain aturan baru dengan ngancurin simbol masa lalu. Kita justru harus pakai simbol budaya yang udah ada buat nyiptain kebersamaan sosial. Keren banget kan? Dan cara mereka ngeksekusi ini tuh elegan banget. Daripada ngelarang-larang hiburan lokal, mereka malah ngelakuin semacam bajak budaya. Mereka pakai wayang kulit dan gamelan yang biasanya buat cerita epik Hindu-Buddha, terus mereka masukin pahlawan-pahlawan teologis baru. Penonton diajarin nilai-nilai monoteisme Islam tanpa ngerasa budaya asli mereka lagi dirampas. Smooth banget. Bagian 3, makna tersembunyi dalam lagu, membedah lir-ilir. Biar makin kebayang seberapa jeniusnya mereka, kita bakal bedah lagu anak-anak tradisional yang super populer karangan Sunan Kalijaga, Lir-Ilir. Lagunya dibuka dengan kalimat Tandure wes sumilir, yang artinya tanaman yang bergoyang ketiup angin. Tapi jangan salah, ini tuh metafora sufi tingkat tinggi. Tanaman ini ngelambangin benih keimanan yang akhirnya mulai bersemi di dalam jiwa. Dan butuh banget buat terus dirawat. Terus, liriknya nyuruh kita penekno blimbing kui, panjatlah pohon belimbing itu. Kenapa belimbing? Nah, ini dia jeniusnya. Belimbing kan punya persis 5 sisi. Jadi pesannya adalah sebuah simbol visual buat kelima rukun Islam yang harus dicapai. Walaupun ya manjatnya susah dan licin. Terus ada lirik,
Kanggo mabaso dodot iro buat nyuci pakaianmu. Ingat konteks masyarakat yang lagi rusak tadi ya. Ini bukan tutorial nyuci baju. Pakaian di sini tuh kiasan langsung buat karakter moral seseorang yang lagi kotor dan robek. Ini ajakan buat nyuci diri lewat pertobatan, buat ngeberesin moralitas masyarakat Majapahit yang saat itu lagi anjlok-anjloknya. Lagu ini ditutup dengan kalimat yang benar-benar emosional. Mumpung padang rembulane, selagi bulan masih terang. Ini tuh peringatan yang urgent banget. Bangkitlah sekarang, bertobat, dan perbaikin diri mumpung masih ada kesempatan dan umur. Bayangin, semua filosofi dalam ini dibungkus dalam lagu anak-anak yang ceria. Metode edukasi yang benar-benar out of the box. Bagian 4. Masjid Agung Demak. Monumen Sinkretisme. Oke, kita udah bahas yang mikro. Sekarang kita zoom out dan lihat mahakarya arsitektur tertinggi mereka. Lini masa Masjid Agung Demak dibangun di abad ke-15 zaman Raden Patah dan resmi diselesaikan sama Wali Songo sekitar tahun 1479. Ada juga penambahan serambi di abad ke-19. Bangunan ini benar-benar bukti fisik sebuah monumen nyata dari panduan budaya yang mereka ciptain. Coba diperhatiin elemen arsitekturnya. Yang paling menarik justru apa yang nggak ada di sana. Nggak ada kubah ala Timur Tengah sama sekali. Alih-alih pakai batu, mereka pakai struktur utama dari kayu jati, ditopang 4 pilar utama atau sakaguru, dengan atap tumpang bertingkat, dan hiasan keramik Vietnam. Gaya atap berundak ini emang sengaja banget dibikin mirip sama candi atau bangunan suci Hindu-Buddha masa lalu. Yang lebih ekstrim lagi, tuh pintu utamanya, lawang beledek atau pintu petir. Di pintu ini ada ukiran tanaman, mahkota, dan kepala hewan bergigi lebar yang lagi nangkep petir. Motif kayak gini kan tabu banget di kebiasaan masjid tradisional yang ngelarang motif makhluk hidup. Tapi, mereka lebih milih biar masyarakat merasa relate dan diterima daripada sekedar copy paste desain asli dari luar. Bagian 5. Warisan Islam Jawa. Jadi, setelah kita ngebedah taktik mereka dari mulai puisi sampai arsitektur, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Keberhasilan strategi Wali Songo ini melahirkan Islam Nusantara. Alih-alih menghapus sejarah masa lalu, mereka berhasil ngebangun budaya beragama yang sangat toleran, tangguh, dan menyatu sama karakter lokal. Nah, fondasi inilah yang sampai sekarang masih jadi pilar penting di masyarakat Indonesia modern. Strategi mereka ini ngebuktiin satu hal penting. Kalau kita mau ngenalin sebuah ide yang sifatnya revolusioner, kita nggak bisa maksa, apalagi konfrontatif. Kita harus bisa nemuin orang-orang di mana mereka berada, menghormati akarnya, dan ngebangun jembatan antara ide yang baru dengan tradisi yang udah mereka pegang selama ini. Sebagai penutup eksplorasi kita kali ini, coba deh renungin ini. Kalau sekelompok cendekiawan di abad ke-15 bisa ngubah cara pandang dan kepercayaan sebuah masyarakat luas tanpa kekerasan sedikit pun, bayangin perpecahan sedalam apa sih di dunia modern kita sekarang yang sebenarnya bisa kita selesaikan kalau aja kita mau pakai taktik inkulturasi mereka yang jenius ini. Terima kasih ya udah ngikutin eksplorasi kali ini. Sampai jumpa!